Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semua? Baik. Uh, Kalau kabar semua baik, uh, kita semua patut mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkatnya kami dapat berkumpul, kami dapat hadir pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, mari anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas belajar pagi hari ini, kita sama-sama, Pak Guru mengajak anak-anak untuk kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita sama-sama berdoa. Doa yang akan Pak Guru pimpin yaitu menurut agama dan kepercayaan Pak Guru, yaitu agama Kristen Katolik, dan anak-anak yang agama Sahabat mohon penyesuaian. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita apakah anak-anak hari ini sudah siap untuk belajar? Sebelum kita memulai proses pembelajaran pagi hari ini, Pak Guru memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Pak Guru Franciscus Xaverius Tamuo, bisa dipanggil Franz. Pak Guru tinggal di Jalan Kudamati. Status Pak Guru mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik anak-anak, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka setelah dikenal disayang. Sebaliknya anak-anak pun juga, Pak Guru ingin anak-anak memperkenalkan diri anak-anak agar Pak Guru juga bisa mengenal kalian. Mulai dari anak-anak yang cantik dan ganteng dari depan sampai ke belakang, satu persatu memperkenalkan diri, agama, alamat. Oke, mulai. Oke, baik. Materi yang kita semua, terima kasih atas anak-anak sudah memperkenalkan diri kalian. Mohon anak-anak, mohon perhatiannya agar lebih fokus dalam proses pembelajaran pagi hari ini. Pagi hari ini Pak Guru membawa materi tentang, atau hari ini kita belajar tentang pengertian cerpen, struktur, fungsi, isi, unsur, dan contoh cerpen. Jadi Pak Guru akan membacakan sebuah cerpen. Mungkin Pak Guru hanya menggaris-garis bawahi tentang pengertian cerpen, struktur, fungsi, dan ciri-ciri. Pak Guru akan menjelaskan sebuah cerpen yang Pak Guru akan menjelaskan. Mungkin anak-anak boleh pahami dan simak apa isi dan manfaat daripada penjelasan Pak Guru ini. Untuk itu kita mulai dari pengertian cerpen. Pengertian cerpen. Seperti yang diketahui, cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara
pendek, jelas dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita-cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Cerpen juga biasa disebut sebagai fiksi prosa karena cerita yang disungguhkan hanya berfokus pada satu konflik permasalahan yang dialami oleh tokoh melalui tokoh mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dialami oleh tokoh. Cerpen juga terdiri tidak lebih dari 10.000 kata saja. Kita lanjut, pengertian cerpen menurut para ahli. Berikut menurut para ahli, menurut KBBI, cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen biasa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Menurut Nurgoyo Nosu Santo dalam Tarigan, menurut Nurgono Notusanto, cerpen adalah kisah cerita pendek yang dibuat dalam jumlah kata mulai dari 500 kata. 5.000 kata beserta memperkirakan 17 pp kuarto spasi ganda. 3. Menurut JS Badulu, menurut JS Badulu, cerpen adalah cerita pendek yang berfokus dan berkompetensi pada satu peristiwa kejadian. Baik, mungkin masih banyak para ahli yang menjelaskan tentang cerpen atau struktur cerpen. Atau menurut penjelasan para ahli, kita berfokus atau Pak Guru berfokus pada menurut KBBI. Pak Guru ringkas saja. Menurut KBBI, cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen biasa memberikan kisah dominan dan berkompetensi pada permasalahan satu tokoh. Jadi anak-anak, Pak Guru tidak bisa menjelaskan tentang para ahli keseluruhannya, tapi Pak Guru berfokus pada para ahli atau para menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia saja yang Pak Guru jelaskan. Yang lain silakan anak-anak pelajari di rumah. Jadi Pak Guru lanjut ke struktur cerpen. Struktur cerpen, dalam menulis cerpen terdapat beberapa aturan yang harus diikuti
agar cerita yang disampaikan tidak terkesan terpotong atau tergesa-gesa. Grammens dapat membaca buku kreatif, menggambar dan menulis cerita pendek oleh Nadia Salsabila Atmaja dalam memahami lebih dalam mengenai cara penulisan cerpen. Pada cerpen biasanya terdiri beberapa struktur yang diperlukan seperti elemen dasar dan tambahan abstrak. Jadi struktur cerpen itu ada abstrak, ada struktur cerpen keseluruhannya itu ada 6, yaitu yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, dan yang keempat evaluasi, kelima resolusi, dan yang keenam yaitu koda. Kreatif, menggambar dan menulis cerita pendek. Poin menulis cerita pendek. Fungsi cerpen. Fungsi cerpen sendiri ada 5, yaitu fungsi rekreatif, yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Yang kedua, fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetis atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Yang ketiga, fungsi didaktif, yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Yang keempat, fungsi moralitas, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada para pembaca. 5. Fungsi religiusitas, yaitu sebagai memberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Ciri-ciri cerpen ada 9. Pada umumnya cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Yang kedua, cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. 4. Cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. 5. Cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mulai dipahami oleh pembaca. 6. Cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. 7. Kisah cerita pada cerpen biasa berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. 8. Karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. 9. Di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Jenis-jenis cerpen yaitu ada 3. Ada cerpen pendek, cerpen sedang, cerpen panjang. Baik kita anak-anak bisa pelajari di rumah tentang jenis-jenis cerpen. Unsur intrinsik cerpen. Ada
7 unsur. Yang pertama ada tema, yang kedua ada alur atau plot, yang ketiga ada setting itu atau merupakan dengan latar atau tempat, tokoh dalam cerita, watak atau perilaku, sudut pandang atau point of view, dan yang ketujuh adalah amanat atau pesan moral yang disampaikan. Baik anak-anak, mungkin sekian penjelasan tentang materi pengertian cerpen, struktur fungsi, ciri-ciri unsur. Dan kita masuk pada materi yang berikut, yaitu Pak Guru akan membacakan sebuah cerpen. Sebuah cerpen ini mohon anak-anak pahami sebuah cerpen yang akan Pak Guru bacakan. Sebuah cerpen berjudul tentang Tidurlah Naila, Besok Kita Abadi. Termasuk anak-anak mohon perhatian, tolong fokus dan dengarkan cerpen yang Pak Guru bacakan ini. Gadis kecil itu muncat. Biasanya membiru karena dingin. Hujan belum juga reda sejak sore tadi. Jalanan basah dan sebagainya menampakkan genangan pekat seperti menandakan begitu kelamnya kehidupan kota ini. Ini pakai jaket, kata ayahnya. Lelaki itu menyentuh kening Nalia dan memang terasa hangat. Sepertinya kamu masuk angin. Siang itu, maaf kita lanjut. Siang itu Nalia sedang duduk di pinggiran taman kota. Seperti biasa, ia berkumpul dengan bocah sebaya yang berpakaian lusuh. Adakah yang lebih menyenangkan melihat beberapa anak kecil tertawa riang, yang bahkan giginya belum tangkap belum lengkap, tapi tetap bisa merasa bahagia meskipun kehidupan ini sesungguhnya teramat keras. Namun begitulah kebahagiaan mereka mendengarkan berhenti ketika mendengar suara keributan. Tak jauh di arah belakang tampak beberapa petugas
berserangan turun dari mobil. Rupanya hari itu ada penertiban preman, pengamen dan pedagang asongan. Weh, ada satpol. Beberapa pengamen yang berusia remaja sudah lebih dulu melesat di gang pertokoan. Ada yang bersembunyi di warung makan, di warung internet, sampai di toko pakaian. Sebagian petugas mengejar anak-anak itu. Sebagian lagi menerbitkan barang dagang yang ditinggalkan. Begitu saja. Perempuan-perempuan pengemis lari sambil menggendong bayi, entah milik siapa. Begitu pula meminta yang awalnya berjalan terseok-seok, tiba-tiba seperti mendapat mujizat untuk lari menghindari kejaran petugas. Naela segera teringat kios ayahnya yang berjarak sekitar 200 meter dari situ. Ia pun langsung berlari menyeberang jalan, mengejutkan beberapa pengendara mobil yang lantas membunyikan klakson berkali-kali. Woi, sial, anak kecil, liar, mampu saja. Naela terus berlari. Ia melewati pedagang soto, berjalan kaki, tukang becak, tukang ojek yang sedang sibuk, sedang ngaget, dan orang-orang lain yang tak ada hubungannya dengan cerita ini. Namun ada 2 orang petugas yang terus menjaganya. Gadis itu pun sampai di sebuah kios kecil. Ia membuka pintu samping kios menggunakan seorang lelaki yang tengah tidur berbalut sarung. Ayah, aku dikejar satpol. Dalam keadaan setengah sadar, lelaki itu lantas meminta Naela masuk, namun hanya berselang beberapa detik sampai 2 petugas itu menemukannya. Oh, jadi curut kecil ini tinggalnya di sini, salah seorang petugas berkata, lalu mengambil mobil bawa ke sini. 200 meter arah barat ada kios yang harus diangkut. Dalam keadaan masih tampak pusing, ayah Naela mengajak anaknya segera membereskan beberapa barang seperti buntalan baju, radio, dan tas. Mereka harus buru-buru pergi, jika tidak ingin dibawa ke panti sosial. Loh, hei, mau kemana? Lelaki itu menggendong Naela dan segera menyelinap di pagar. Maka keduanya pergi sambil sesekali menoleh pada petugas yang sibuk merobohkan kios semi permanen itu. Baik anak-anak, sudah mendengarkan sebuah cerpen. Di sini Pak Guru berhubung dengan waktu, anak-anak bisa
kerjakan tugas cerpen yang tadi Pak Guru sudah jelaskan, paparkan secara singkat teks atau penjelasan tentang struktur, alur, tema, dan materi tentang cerpen. Anak-anak bisa jelaskan, bisa buat dalam sebuah soal dan dikumpulkan nanti tentang unsur intrinsik dalam cerpen tersebut sebagai apa, sebagai berikut. Anak-anak bisa buatkan dalam tugas dan nanti dikumpulkan. Karena waktu, berhubung dengan waktu, anak-anak ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Kalau memang sudah jelas, anak-anak bisa buat tugas tentang unsur intrinsik dalam cerpen tersebut.